Shalom, damai di hati. Jemaat kami Maranatha Selatan kolom 1 sampai kolom 27 dan semua yang mengikuti ibadah di saat ini sebagai orang-orang yang telah dibaharui oleh dan di dalam Kristus. Jauhilah kecemaran dan mohonlah kasih karunia Tuhan untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan hari ini, Selasa 21 Juni 2022 bersama dengan saya Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau berikan kami kesempatan lagi untuk menunaikan tugas kerja pelayanan kami. Tapi kami selalu membutuhkan sabda-Mu untuk menuntun di setiap tapak yang kami jalani, sehingga semua berkenan kepadamu. Kami terarah untuk dapat mengendalikan diri kami, menikmati kasih karunia-Mu dan menjauhkan dosa. Dan karena itu Engkau berkenan kepada kami Tuhan, supaya hidup kami terus-menerus dibaharui oleh kasih karunia-Mu, melalui petunjuk firman-Mu. Kami akan baca Alkitab ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua. Tapi juga kami sadar akan kelemahan dan keterbatasan kami. Ampuni dan kasihani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru di surat Paulus pada jemaat di Efesus. Efesus pasal 4 ayat 19. Efesus pasal 4 ayat 19. Efesus pasal 4 ayat 19 tertulis, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di hari ini, jauhilah segala macam kecemaran. Saudaraku, suatu kali seorang yang tinggal di satu desa yang hanya mempunyai satu sumber air, mendapat mimpi bahwa dia harus menimba air sebelum jam 6 pagi. Karena jika menimba air sesudah jam 6 pagi, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh masyarakat di desa itu, yang menggunakan dan mengkonsumsi atau minum air tersebut, akan menjadi gila. Keesokan harinya dia melakukan seperti yang dia lihat dalam mimpi tersebut. Sebelum jam 6 pagi dia sudah selesai menimba air dan menjadi satu-satunya orang yang menimba air sebelum jam 6 pagi. Selain dia, masyarakat di desa tersebut menimba air di atas jam 6. Dan terjadilah bahwa mereka yang menimba air di atas jam 6 itu menjadi gila setelah menggunakan dan minum air tersebut. Seorang yang menimba air sebelum jam 6 pagi menjadi satu-satunya orang yang waras di dalam desa itu. Ia sangat prihatin dengan apa yang terjadi sehingga berusaha untuk memberi perhatian kepada orang-orang yang telah menjadi gila. Tapi yang menarik saudara, saat dia berjalan di kampungnya sebagai satu-satunya orang yang waras, justru dia yang dianggap gila. Saudaraku, ada ungkapan yang mengatakan dunia ini semakin edan. Mohon maaf saya pertegas kata edan ini, dunia semakin gila. Yang tidak ikut-ikutan gila, tidak akan kebagian. Kondisi ini yang kita lihat di sekitar. Orang sudah menganggap biasa, bahkan sepertinya menikmati hidup dalam dosa.
Orang bergaya hidup mewah dengan menipu orang lain, berpose di mobil-mobil mewah, padahal uang hasil menipu orang lain. Orang cari jalan pintas sehingga mencuri hasil kerja keras orang lain. Orang berzina, berjudi, mabuk, melakukan tindak kekerasan, menyampaikan kata-kata kotor, menyebarkan hoaks, bertikai dan lain-lain. Semua seperti sudah dianggap biasa. Kondisi tersebut juga dihadapi oleh Paulus di jemaat Efesus. Karena itu dia menulis, perasaan mereka telah tumpul. Dalam bahasa Manado, sonada perasaan. Tidak malu lagi melakukan dosa dan berbagai kecemaran. Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Mereka terlena dalam hawa nafsu yang kotor. Dan dengan menyerahkan diri pada kuasa hawa nafsu ini, mereka menjadi budak dan hamba dari dosa dan iblis. Mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini merupakan ciri-ciri bangsa bukan Yahudi. Akan tetapi orang-orang Kristen ini harus membedakan diri dari bangsa-bangsa bukan Yahudi seperti itu. Bukan itu yang kamu pelajari dari Kristus. Ini ditulis di ayat selanjutnya, ayat 20 dalam terjemahan King James Version, ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Atau terjemahan baru Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, bacaan kita, ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. You are different. Kamu berbeda. Saudaraku, sebagai orang percaya, meski dunia ini dalam tanda kutip semakin gila, jangan ikut-ikutan gila. Konsekuensinya memang kita tidak akan kebagian, tapi lebih baik tidak kebagian hal-hal duniawi daripada tidak kebagian hal-hal sorgawi. Mohonlah supaya kasih karunia Tuhan memampukan kita punya rasa malu melakukan dosa. Memohon kasih karunia-Nya supaya kita dapat mengendalikan diri melawan hawa nafsu dan menjauhi kecemaran. Dengan melakukan hal tersebut, saudara bisa saja dianggap gila. Karena bisa saja saudara menjadi satu-satunya orang yang melakukan kebenaran tersebut. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Karena orang percaya memang harus memikul salib untuk mendapatkan mahkota. Saudaraku, saat dunia semakin edan, orang Kristen harus semakin kudus karena kasih karunia Tuhan selalu membaharui kehidupan kita. Amin. Mari kita dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan hari ini kami boleh dibekali dengan sabda-Mu. Meski dunia ini semakin edan, tapi Engkau yang terus membaharui kami sehingga kami semakin kudus. Engkau memampukan kami hidup mengendalikan diri, melawan hawa nafsu, menjauhi kecemaran, melepaskan diri dari belenggu dosa. Dan itu bukan karena kekuatan kami, itu karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Gemi Maranatha Paslatan kolom 1 sampai kolom 27, dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia, perkuat persekutuan kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang terus mengingatkan kami, supaya kami tidak terbuai dengan kesenangan dosa. Tapi bertekad keluar dari belenggu-belenggu dosa, dengan kasih karunia-Mu, Engkau memerdekakan kami, melepaskan kami dari ikatan, dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami membaharui diri kami dalam kasih karunia-Mu, melakukan hal-hal yang berkenan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua yang berperan dalam kerja pelayanan, perangkat pelayanan di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Kami bekerja bersama-sama untuk melayani Tuhan. Yang semua jemaat
baik Jemaat Maranatha maupun di luar Jemaat Maranatha yang setia mengikuti program ini, kami mohon Engkau memberkati kami Tuhan. Berjuang menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin penuh dengan tantangan saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pilih kami satu persatu. Engkau tolong kami dalam perjuangan kehidupan kami, supaya apa yang kami kerjakan selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Meski di waktu-waktu tertentu ketika kami melakukan kebenaran, kami tidak akan mendapat bagian dari hal-hal duniawi, tapi kami yakin Engkau menyediakan berkat surgawi bagi kami ketika kami melaksanakan tugas kami di jalan yang telah Engkau tetapkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu. Gereja dan pemerintah kami terus diberkati. Jemaat-Mu yang bergumul karena persoalan-persoalan pribadi, keluarga, ekonomi, kesehatan. Tuhan, Engkau pasti memberikan jalan keluar. Siap kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini dalam pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita di saat ini, Selasa 21 Juni 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami supaya semakin banyak orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.